Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita kembali lagi kepada pembelajaran pendidikan agama Islam. Kita akan melanjutkan ke materi berikutnya di bab 2 ya. Di bab 2 ini kita akan membahas tentang hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala, khauf, roja dan tawakal. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kita akan mulai dulu dengan melantunkan sholawat bersama-sama. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari membaca sholawat ini. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, lantunan salawat semoga menjadikan kita bertambah berkah lagi. Ilmu kalian diberikan keberkahan, rezeki kalian, usia kalian diberikan keberkahan, dan semoga orang tua kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan kepada pembahasan singkat tentang materi di bab 2 semester 2 ya, di bab 2 semester 2, yaitu tentang hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala, khauf, roja dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita akan bahas tentang hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita ketahui, mungkin kalau bahasa cinta kalian sudah mengenal. Cinta teh naon. Tapi dalam hal ini, cinta itu adalah perasaan yang suci dan lembut berupa rasa kasih sayang. Itu ya, berupa rasa kasih sayang. Perasaan cinta ditandai dengan rasa rindu kepada yang dicintai. Maka tingkatan cinta tertinggi dan hakiki adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang dia lakukan akan dia niatkan atas dasar karena Allah Subhanahu wa taala. Dia belajar karena Allah, dia pintar akan digunakan karena Allah, dia berbakti kepada orang tua karena Allah, dia melakukan semua kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikat cinta ini kepada Allah Subhanahu wa taala banyak sekali dalil Al-Qur'an, firman Allah, hadis-hadis Rasulullah SAW. Namun karena ini penjelasan singkat, saya akan sebutkan suratnya saja. Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Dan dalam sabda Rasulullah SAW, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tanda-tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah tandanya mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika dia mengaku cinta kepada Allah, maka dia pun akan mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada hakikatnya Rasulullah SAW itu adalah kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia sudah dipastikan mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Dia telah dianggap mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, mencintai Al-Quran. Ketika dia menyatakan cinta kepada Allah, bohong kalau dia tidak pernah membaca Al-Quran. Maka bagi siapa saja yang mengaku cinta kepada Allah, bacalah Al-Quran dengan memperbanyak bacaan Al-Quran.
walaupun sedikit dalam setiap hari, tapi lebih baik, lebih banyak, lebih baik gitu ya. Lebih banyak, lebih baik. Setelah membaca, mengamalkan isi Al-Quran, yang tentunya sudah kita mampu jalankan, yang belum kita usahakan. Karena Al-Quran ini adalah pedoman hidup kita, pedoman hidup untuk dunia, dan bekal kita di akhirat kelak. Yang ketiga, menjauhi perbuatan dosa. Ketika kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita jauhi. Amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Kita harus mengajak dalam kebaikan dan menjauhi semua kemungkaran. Yang selanjutnya, mendahulukan perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendahulukan perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, kita sedang belajar. Belajar itu dicintai Allah. Tapi orang tua kita menyuruh kita sebentar saja. Dek, tolong beliin ini. Dek, tolong ambilin ini. Nggak lama. Karena derajat orang tua lebih tinggi dari belajar, maka ikuti orang tua dulu. Turuti orang tua dulu. Setelah itu lanjutkan lagi belajar. Apalagi kalau kita sedang main game. Apalagi kalau sedang main game, diusahakan. Kalau memang ke belakang pernah melakukan kesalahan tersebut, mulai sekarang mulai berhenti. Berhenti dari melakukan kesalahan. Gitu, berhenti dari melakukan kesalahan. Jadi dahulukan perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya adalah tidak gentar menghadapi hinaan. Karena ini biasanya kalau kita ujug-ujug hijrah dari biasanya kita banyak bercanda jadi serius, biasanya tidak ke masjid kita ke masjid, biasanya tidak mengaji jadi mengaji, hinaan, ejekan dari teman-teman, bulian itu pasti terjadi. Kita harus siap itu. Karena dalam hal melakukan kebaikan itu, orang yang mengejek tidak akan pernah bertanggung jawab. Ketika kita mengikuti ejekan mereka, berhenti dari perbuatan baik, maka mereka tidak akan mempertanggungjawabkannya. Kita sendiri yang rugi. Jadi, untuk itu, ketika ada orang yang membuli, mengejek, ketika kita berbuat kebaikan, ketika kita tadinya sudah lama berhenti mengaji, karena sibuk main, sekarang mengaji lagi, jangan dengarkan orang-orang yang merendahkan kita, jangan dengarkan orang-orang yang berkata bahwa kita sok alim, sok soleh. Itu sudah biasa. Hinaan itu godaan untuk kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimanakah cara meningkatkan? Bagaimanakah cara meningkatkan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada beberapa trik. Ada beberapa trik untuk meningkatkan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, memahami besarnya cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Betapa besarnya cinta Allah kepada kita. Contohnya apa? Tubuh kita diberi sehat, akal kita diberi berfungsi normal. Jadi Allah itu sangat mencintai hambanya. Cuma terkadang kita yang tidak tidak respect terhadap cinta Allah. Maka cinta Allah terkadang terbuang sia-sia. Yang kedua adalah senantiasa membersihkan hati. Jangan sombong, jangan angkuh, jangan merendahkan orang lain, jangan berlebih-lebihan. Coba hati kita untuk berusaha menjadi seseorang yang selalu ikhlas. Ikhlas dalam belajar, ikhlas dalam mengerjakan tugas, ikhlas dalam mengikuti apa yang orang tua suruh, ikhlas dalam segala hal kebaikan, ikhlas dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya adalah mempelajari ilmu agama secara mendalam. Ini yang menjadi PR besar mungkin di zaman sekarang. Jadi adik-adik jangan sampai terjerumus dalam jurang kecelakaan. Karena apa?
Seperti tadi, ejekan, hinaan, itu adalah jurang kecelakaan untuk kita, bukan untuk mereka. Kita yang rugi, mereka yang mengejek, kita yang rugi. Kita yang rugi. Jadi jangan sampai omongan mereka, ejekan mereka menjadikan kita celaka. Gitu. Jadi harus berusaha mempelajari ilmu agama secara lebih mendalam supaya kita lebih paham lagi, supaya kita lebih mengenal lagi Allah, supaya kita lebih cinta lagi kepada Allah, supaya kita lebih bisa memahami apa itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah khauf. Apa itu khauf? Khauf adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang sudah memiliki sifat khauf dalam hatinya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dijamin dia tidak akan pernah bermaksiat. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar. Jadi apapun yang kita lakukan tidak akan pernah luput dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana sih orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Tanda-tandanya menurut Abu Lais As-Samarqandi, seseorang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan memiliki tanda-tanda sebagai berikut. Yang pertama, tampak dari ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara dohiriyah dia tampak ketaatannya kepada Allah. Yang kedua, menjaga lisan dari perkataan dusta, karena dusta itu termasuk golongan orang yang munafik, naudzubillah min dzalik. Bahkan dalam hal menjaga lisan ini termasuk ke dalam cabang iman. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbicaralah yang baik. Lisannya akan dijaga dari perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat. Dia akan selalu berkata yang bermanfaat saja. Kalau tidak bisa, lebih baik kita diam saja. Cicing gue. Yang selanjutnya, menghindari iri dengki. Ini yang biasa terjadi dari kalangan anak-anak sampai orang tua. Bahkan orang tua pun banyak. Karena itu sifat manusiawi yang memang harus dihindari. Iri dengki terhadap apa yang orang lain miliki. Na'udzubillah min dzalik. Yang keempat, menjaga pandangan dari kemaksiatan. Tundukkan pandangan. Yang kelima, menjauhi makanan haram. Ini sudah Allah perintahkan dalam Al-Quran. Maka ini alasan kenapa harus memperdalam ilmu agama. Karena dalam agama itu sudah komplit sebetulnya. Sudah komplit semuanya. Apa yang kita inginkan dunia dan akhirat itu ada dalam agama. Yang selanjutnya, menjaga kaki dan kedua tangan dari sesuatu yang haram. Tual toel. Tujang tajong. Naudzubillah min dzalik. Menjaga kaki dan tangan dari sesuatu yang haram. Yang ketiga, hakikat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, atau disebut dengan roja, bukan raja ya, tapi roja. Roja itu adalah salah satu sifat berharap atau mengharapkan sesuatu, tidak pernah putus asa, yang selalu diharapkan, digantungkan, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah memiliki sifat roja, maka dia akan selalu optimis. Dan dia tidak akan pernah berharap terhadap makhluknya, terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia akan tetap selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Roja ini ada dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 5. Bagaimana cara menumbuhkan sifat roja? Maka yang pertama adalah muhasabah atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apa saja yang telah kita terima? Nikmat melihat, nikmat bicara, nikmat bisa mencium bau, nikmat bisa mendengar, nikmat bisa memegang sesuatu, nikmat bisa melangkahkan kaki, nikmat bisa berpikir, nikmat dalam segala tubuh kita itu sudah Allah berikan kepada kita. Itu nikmat yang tidak akan pernah terhingga. Yang kedua, mempelajari dan memahami Al-Quran. Yang ketiga, meyakini kesempurnaan karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu telah memberikan karunia yang sempurna kepada manusia, kepada makhluknya, khususnya kepada manusia. Apa sih manfaatnya dari sifat roja ini? Pasti dalam segala sesuatu pasti ada manfaatnya. Manfaatnya sangat besar. Yang pertama adalah semangat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah memiliki sifat roja, maka kita akan selalu bersemangat
untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tenang dalam menghadapi kesulitan. Karena apa? Karena kita punya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'ana, innallaha ma'ana. Allah itu bersama kita. Kalau kita sudah punya roja, maka kita akan selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tenang dalam kehidupan, menjalani kehidupan. Yang ketiga, manfaat sifat roja adalah merasa nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ibadah teh. Salat ge nikmat, puasa moal kapaksa, zakat moal elat. Yang keempat, menumbuhkan sifat optimis. Optimis we pokoknya. Akan selalu optimis ketika kita memiliki sifat roja karena kita telah menggantungkan, telah memberikan harapan, pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Materi yang terakhir dalam bab 2 ini adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalian telah banyak mendengar, apa sih itu tawakal? Tawakal dalam kehidupan itu seperti apa sih? Tawakal itu apa? Tawakal adalah berpasrah diri, menanggungkan sesuatu, mewakilkan sesuatu, menyerahkan sesuatu, memasrahkan sesuatu. Suatu apa? Sesuatu permasalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti tawakal ini kita pasrahkan 100% kepada Allah Subhanahu wa taala. 100% itu di akhirnya. Di awal, setelah kita melakukan proses daripada ikhtiar, dohir. Contoh, ketika kita ingin menjadi seorang yang pintar, maka kita tidak cukup untuk kuma Allah we lah, tawakal we ka Allah kayak diberi kapinteran. Tidak seperti itu. Tapi ketika kita bertawakal, maka kita dituntut untuk berikhtiar terlebih dahulu. Ikhtiar dulu. Tawakal itu ikhtiar dulu. Kalau kita mau pintar, belajar dulu. Setelah belajar, berdoa kepada Allah. Setelah belajar dan berdoa, maka serahkanlah segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kita mau kaya. Tenang we lah, nu penting diberi beunghar ku Allah, da abdi mah tos tawakal ka Allah. Bukan seperti itu. Yang namanya tawakal itu kita ikhtiar dulu, kerja dulu. Setelah kerja, dukung dengan doa, dengan zikir, mendekatkan diri kepada Allah. Setelah itu baru pasrahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dari segala sesuatu tersebut kita diberikan kemudahan yang lebih daripada apa yang kita bayangkan, apa yang telah kita rencanakan. Lebih berkah lagi, lebih manfaat lagi. Itu tawakal. Manfaatnya apa? Manfaatnya sudah sering saya sampaikan, bahwa yang pertama adalah tercukupinya semua keperluan. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan dari segala keperluannya. Allah akan memberikan kecukupan ketika kita bertawakal kepada Allah. Yang kedua, manfaat tawakal mudah untuk bangkit dari keterpurukan. Kita tidak akan pernah terpuruk, tidak akan pernah merasa terpuruk. Itu aya batur, itu aya pamuntangan, padahal Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Apalagi kalau kita tawakal kepada Allah. Yang ketiga, manfaatnya adalah tidak bisa dikuasai oleh setan, karena biasanya yang merusak sifat-sifat dari bab 2 ini adalah setan. Khususnya dari bab 2 ini. Sifat-sifat kebaikan itu yang merusaknya adalah setan. Yang keempat, memperoleh nikmat yang tiada henti. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nikmat yang banyak ketika kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, menghargai hasil usaha. Karena usaha itu tidak akan mengkhianati proses. Hasil tidak akan mengkhianati proses. Proses tidak akan mengkhianati hasil. Saling berkaitan. Kita akan menghargai usaha orang lain membantu kita. Kita akan menghargai usaha orang tua dengan kerja keras mereka. Kita bisa bersekolah dengan kerja keras mereka. Kita bisa punya kendaraan, punya HP, punya fasilitas pendidikan. Banyak sekali anak-anak yang sudah tidak ada orang tuanya, tidak bisa bersekolah dengan layak. Kita masih diberikan kelebihan, maka itu adalah anugerah yang terbesar. Usaha dari mereka-mereka yang tidak pernah putus asa. Maka berusahalah untuk menghargai usaha orang lain, termasuk usaha diri sendiri, karena inilah
dari hakikat bertawakal kepada Allah Subhanahu. Penjelasan singkat dari bab 2 ini tentang mencintai Allah Subhanahu wa taala, khauf atau merasa takut kepada Allah, roja atau selalu berharap kepada Allah, berharap rahmat dan karunia-Nya, dan bertawakal atau berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dicukupkan sekian. Semoga bermanfaat dan semoga kita dijadikan orang yang selalu bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala dan selalu orang yang selalu diberikan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang selalu berharap rahmat dan karunia-Nya, tidak pernah bergantung kepada makhluknya, dan semoga kita dijadikan orang yang selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.